Selamat pagi, kami dari kelas 10-nya 3, kelompok 2 mata pelajaran fisika akan mempresentasikan materi kami tentang pengukuran. Baiklah, selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami mengenai 1. Pengukuran, 2. Kesalahan pengukuran, 3. Angka penting, dan yang keempat besaran satuan dan dimensi. Materi yang pertama yaitu tentang pengukuran. Definisi pengukuran dan mengukur. Pengukuran dapat diartikan sebagai penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas suatu benda terhadap standar ukuran atau satuan ukur. Sedangkan mengukur adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran standar. 1. Alat ukur dan menentukan ketelitiannya. Alat ukuran pertama, mistar atau penggaris. Mistar memiliki skala pengukuran terkecil 1 mm, sesuai dengan jarak garis terkecil yang terdapat pada skala penggaris. Mistar memiliki tingkat ketelitian atau ketidakpastian hasil pengukuran 0,5 mm atau 0,05 cm, yaitu sebesar setengah dari skala terkecil yang dimiliki oleh mistar tersebut. Alat ukuran kedua yaitu jangka sorong. Jangka sorong memiliki skala utama dan skala nonius. Tingkat ketelitian atau ketidakpastian hasil pengukuran jangka sorong adalah setengah dari skala nonius terkecil, yaitu 0,1 mm atau 0,01 cm. Jangka sorong biasanya dipakai untuk mengukur ketebalan suatu diameter dalam dan diameter luar sebuah pipa. Alat ukuran ketiga adalah mikrometer skrup. Mikrometer skrup memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Skala utama ditunjukkan oleh silinder pada lingkaran dalam, sedangkan skala nonius ditunjukkan oleh selubung pada lingkaran luar. Mikrometer skrup memiliki ketelitian atau ketidakpastian 0,01 mm atau 0,001 cm. Pengukuran terbagi menjadi dua cara, yaitu pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Pengukuran tunggal adalah pengukuran yang dilakukan hanya satu kali saja. Dalam pengukuran tunggal, nilai benar atau X nula adalah nilai pengukuran itu sendiri. Jika diperhatikan, setiap alat ukur atau instrumen mempunyai skala yang berdekatan yang disebut skala terkecil. Nilai ketidakpastian pada pengukuran tunggal diperhitungkan dari skala terkecil alat ukur yang dipakai. Nilai dari ketidakpastian pada pengukuran tunggal adalah setengah dari skala terkecil pada alat ukur. Sedangkan pengukuran berulang adalah pengukuran yang dilakukan beberapa kali atau berulang-ulang. Dalam pengukuran berulang, pengganti nilai benar adalah nilai rata-rata dari hasil pengukuran. Jika suatu besaran fisis diukur sebanyak n kali, maka nilai rata-rata dari pengukuran tersebut dihitung. Materi selanjutnya mengenai aspek-aspek pengukuran. Untuk mengetahui sifat-sifat alat ukur, digunakan beberapa istilah teknis yang perlu kita ketahui. Beberapa di antaranya adalah aspek ketelitian atau presisi dan ketepatan atau akurasi. A. Ketelitian atau presisi. Ketelitian adalah kesesuaian di antara beberapa data pengukuran yang sama yang dilakukan secara berulang. Tinggi rendahnya tingkat ketelitian hasil suatu pengukuran dapat dilihat dari harga deviasi hasil pengukuran. B. Ketepatan atau akurasi. Ketepatan atau akurasi adalah kesamaan atau kedekatan suatu hasil pengukuran dengan angka atau data yang sebenarnya. Akan tetapi nilai sebenarnya secara pasti tidak pernah diketahui. Yang dapat ditentukan hanyalah nilai pendekatan yang dianggap benar. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai kesalahan dalam pengukuran. Secara umum, penyebab kesalahan pengukuran dibagi menjadi 3, yaitu kesalahan umum, kesalahan sistematik, dan kesalahan acak. Yang pertama, kesalahan umum. Kesalahan umum adalah kesalahan yang disebabkan keterbatasan pada pengamat saat melakukan pengukuran.
Kesalahan ini dapat disebabkan karena kesalahan membaca skala kecil dan kurang terampilnya pengamat dalam menyusun dan memakai alat itu. Yang kedua, kesalahan sistematik. Kesalahan sistematik adalah kesalahan yang disebabkan oleh alat kerja yang digunakan maupun lingkungan sekitar yang memengaruhi kinerja alat. Hal-hal yang menyebabkan kesalahan sistematik yaitu kesalahan kalibrasi, dapat menyebabkan pembacaan hasil pengukuran menjadi lebih besar atau lebih kecil dari nilai yang seharusnya. Lalu kesalahan titik nol terjadi karena titik nol skala pada alat ukur yang digunakan tidak tepat berhimpit dengan jarum penunjuk atau jarum penunjuk yang tidak bisa kembali tepat pada skala nol. Kesalahan ini bisa diatasi dengan melakukan koreksi pada penulisan hasil pengukuran. Lalu kesalahan komponen alat. Kerusakan alat sangat berpengaruh pada pembacaan skala alat ukur. Hal ini menyebabkan hasil pengukuran yang dilakukan menjadi kurang tepat. Dan yang terakhir, kesalahan paralaks. Kesalahan paralaks adalah kesalahan yang disebabkan oleh posisi mata yang tidak tegak lurus dalam membaca skala yang tertera pada alat ukur. Dan kesalahan dalam pengukuran yang ketiga itu adalah kesalahan acak. Kesalahan acak adalah kesalahan yang disebabkan karena adanya fluktuasi halus pada saat melakukan pengukuran. Kesalahan ini disebabkan karena gerak Brown molekul udara, fluktuasi tegangan listrik, tempat alat bergetar, bising, dan radiasi. Sekarang kita masuk ke pokok pembahasan selanjutnya mengenai angka penting. Menentukan hasil pengukuran dengan angka penting. Dalam penulisan angka penting, terdapat 5 aturan yang menentukan satu angka termasuk angka penting, yaitu 1. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh, 175 cm memiliki 3 angka penting. Yang kedua, angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh, 108 menit terdapat 3 angka penting. Yang ketiga, angka 0 yang terletak di sebelah kanan tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh, 30780 kg terdapat 5 angka penting. Yang keempat, angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0, baik yang terletak di sebelah kiri maupun di sebelah kanan koma desimal adalah bukan angka penting. Contoh, 0,457 gram terdapat 3 angka penting. Yang kelima, penulisan angka penting dengan notasi garis bawah berakhir pada angka yang diberi garis bawah dan angka selanjutnya adalah bukan angka penting. Contoh, 1240 cm terdapat 3 angka penting. Angka 0 bukan angka penting. Materi selanjutnya adalah besaran. Besaran terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok merupakan besaran yang tidak diturunkan dari besaran yang lain. Terdapat 7 besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, temperatur atau suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari satu atau beberapa besaran pokok, seperti luas dan volume diturunkan dari besaran pokok panjang, massa jenis diturunkan dari besaran pokok massa dan panjang, kecepatan diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu. Berikut tabel besaran pokok dan besaran turunan beserta satuannya. Selanjutnya, satuan. Besaran pokok maupun besaran turunan dapat diukur dengan satuan baku maupun satuan yang tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang telah diakui secara internasional, misalnya meter, kilogram, dan sekon. Sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang tidak diakui secara internasional. Misalnya, di daerah-daerah Indonesia, untuk satuan panjang dipakai depa, jengkal, dan hasta. Di Inggris, satuan massa dipakai ons dan pound. Dan yang terakhir adalah dimensi. Dimensi suatu besaran menunjukkan cara besaran tersebut tersusun dari besaran-besaran pokoknya. Terdapat 2 kegunaan dimensi, yaitu 1. Untuk mengungkapkan kesetaraan beberapa besaran yang secara pintas tampak berbeda, dan dimensi digunakan untuk menentukan satuan dari besaran turunan dengan analisis dimensional. Demikianlah presentasi kami
kedua dan yang bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.